Baik, saya akan menjelaskan 7 tools atau 7 alat pengendalian kualitas. Yang pertama itu seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang, Kaoru Ishikawa, percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Ishikawa sendiri menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas, seperti bagan Pareto, diagram tulang ikan atau fishbone, histogram, dan sebagainya. Alat-alat statistik ini kemudian dikenal dengan 7 nama tools atau 7 tools yang dirancang sederhana agar dapat dipakai siapa saja, termasuk para pekerja yang berbekal pendidikan menengah. Penemu statistik dari Jepang, Kaoru Ishikawa, dan para praktisi dan akademisi yang menekuni bidang kualitas menggunakan nama The Old Seven, The First Seven, The Basic Seven, dan banyak nama lain untuk menyebut 7 tools yang terdiri dari 1. Check sheet, kedua two scatter diagram, 3. fishbone diagram, 4. Pareto charts, 5. flow charts, 6. histogram, dan 7 control charts. Karena ada 7 tools lainnya yang sering disebut New 7 tools, dalam posting ini saya hanya membahas check sheet saja. Itu yang pertama, check sheet, atau nama lainnya itu lembar pemeriksaan, adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga penggunaan dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet, baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif, dapat dianalisis secara cepat atau langsung atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain. Misal untuk masukan data Pareto chart. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh check sheet yang digunakan untuk mengumpulkan data cacat per jam. Misalnya jenis kecacatan A, di jam pertama ada 2 produk, di jam kedua ada 8 produk, di jam ketiga ada 5 produk, di jam keempat ada 4 produk, 5 dan 6 ada masing-masing 2 produk, di 7 dan 8 tidak ada produk yang cacat. Jadi mendapat total 23 produk. Di jenis kecacatan B, di jam pertama itu ada 3 produk, di jam kedua ada 4 produk, di jam ketiga ada 2 produk, di jam keempat ada 4 produk, 5 dan 6 itu masing-masing 1 produk, jam ke-7 ada 3 produk, di jam ke-8 ada 1 produk, yang menjadi totalnya ada 19 total produk. Di jenis kecacatan C, di jam pertama itu ada 2 produk, di jam kedua ada 1 produk, di jam ketiga ada 3 produk, di jam keempat ada 7 produk, di jam kelima ada 2 produk, di jam ke-6 ada 4 produk, di jam ke-7 ada 2 produk, di jam ke-8 ada 3 produk, dan totalnya ada 24 produk. Di jenis kecacatan D, di jam pertama sampai jam ke-5 itu tidak ada produk yang cacat. Namun di jam ke-6 ada 2 produk, jam 7 dan jam ke-8 tidak ada produk. Jadi totalnya hanya 2 produk. Dan jenis kecacatan E, di jam pertama ada 1 produk, di jam kedua ada 2 produk, di jam ketiga sampai jam ke-6 tidak ada produk yang cacat, di jam ke-7 ada 2 produk, di jam ke-8 ada 4 produk, yang totalnya menjadi 9 produk. Jadi seluruh jenis kecacatan dan ditotalkan dari semua produknya itu ada 77 produk. Dalam dunia pengendalian kualitas atau quality control, check sheet adalah salah satu 7 alat kualitas dasar atau 7 basic quality tools. Dulu saya tidak begitu peduli dengan check sheet ini, tapi berdasarkan pengalaman saya di atas, ternyata alat ini cukup bermanfaat untuk kerja di lapangan. Dengan check sheet, saya mempunyai cara yang terstruktur untuk mengumpulkan data sebagai bahan untuk menilai proses atau sebagai masukan untuk analisis lain. Dari deskripsi di atas, check sheet dapat didefinisikan sebagai lembar yang dirancang sederhana, berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet, baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif, dapat dianalisis secara cepat atau langsung, atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain. Misal untuk masukan data Pareto chart. Kapan check sheet digunakan? Kapan kita menggunakan check sheet? Menurut Tagué 2005 adalah sebagai berikut. Ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama.
ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah, cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya. Ketika mengumpulkan data proses produksi. Prosedur check sheet yang diuraikan oleh Tague 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kejadian atau permasalahan. Apa yang akan diamati, kemudian dikembangkan definisi operasional. Yang kedua, menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama. Yang ketiga, merancang form isi sedemikian rupa sehingga dapat direkam dengan hanya memberikan tanda checklist atau tanda silang atau simbol serupa sehingga data tidak perlu diperbanyak ulang atau dianalisis. Yang keempat, memberikan etiket setiap daerah kosong pada form. Yang kelima, menguji check sheet secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Juga memastikan apakah check sheet mudah digunakan atau tidak. Yang keenam, merekam data pada check sheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Fungsi check sheet dalam pengendalian kualitas. Menurut Ishikawa 1982, check sheet memiliki fungsi sebagai berikut. Pemeriksaan distribusi proses produksi atau production process distribution checks. Yang pertama, pemeriksaan item cacat atau defective item checks. Yang kedua ada pemeriksaan lokasi cacat atau defective location checks. Yang ketiga ada pemeriksaan penyebab cacat, yaitu defective cause checks. Yang keempat ada pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan atau check up and confirmation checks. Yang kelima dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu alat quality control 7 tools, yaitu check sheet. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.